jadi kita hari ini akan membahas tata laksana jenazah pada pandemi COVID-19, tentunya dengan ahlinya, Dr. Syarifah. Ini aku bacain dulu kurikulum vitae-nya Dr. Syarifah ya. Aku bacain dulu, ini ada contekannya. Jadi Dr. Syarifah ini biasa dipanggil Dr. Ipe. Temen saya satu praktek di Rumah Sakit Santa Maria. Oh, promosi. Gak apa-apa ya. Oke, aku bacain sedikit kurikulum vitae dari Dr. Syarifah biar lebih afdol. Jadi Dr. Syarifah ini pendidikan formalnya dokter spesialis forensik dan mediko-legal Universitas Indonesia, lulus tahun 2017. Kemudian S1 kedokteran umumnya dari Universitas Riau tahun 2012. Saat ini bertindak sebagai ketua komite etik dan hukum Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Yang tadi udah sebut ya, ada Mas kerja. Terus kemudian pesan sponsor. Terus sekretaris subkomite etik dan disiplin profesi Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, kepala instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru. Serem nggak? Enggak lah ya kan. Terus dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Untuk organisasinya sebagai sekretaris NKIK ID Wilayah Riau periode 2019-2022 dan sekretaris bidang 2 ID Cabang Pekanbaru periode 2019-2022. Oke ya, jadi hari ini kita akan bahas tentang tata laksana jenazah COVID-19. Kenapa kita bawa itu? Karena ya kalian pasti semuanya udah pada tahu lah ya, banyak sekali terjadi penolakan jenazah pada pasien sangkaan atau COVID-19 gitu ya. Nggak boleh dikuburin di daerah kami gitu ya. Yang lebih sedihnya lagi ada teman sejawat kami, perawat gitu ya, meninggal terus ditolak. Rasanya miris banget gitu loh. Tolonglah, kami udah memberikan jasa, tolong jangan tolak jasad kami. Oke, belum lagi ada berita jenazahnya diambil paksa. Ya, bawa pulang diambil paksa, padahal udah dibungkus baik-baik gitu ya, udah dibilangin nggak boleh, tapi gimana pun tetap ngotot. Akhirnya dibawa paksa pulang, dibongkar, dibuka plastiknya. Resikonya apa? Ntar Dr. Syarifah akan menjelaskan. Oke? Ya dok ya? Oke. Saya panggil dok jadinya agak-agak gimana, biasa sih kalau di rumah sakit manggilnya cuma panggilan aja, tapi nggak apa-apa karena ini kita resmi ya kan. Oke. Oke, jadi dok, mungkin kita harus jelasin lah ya ke masyarakat apa namanya ya. Karena kemungkinan mungkin masyarakat itu tuh takut karena mereka tuh nggak tahu sebenarnya itu seberapa seremnya sih ya. Padahal kita seharusnya sih nggak serem-serem amat ya, harusnya ya, kecil aja maksudnya. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kita waspadai. Jadi mungkin kita harus jelasin ke masyarakat sebenarnya gimana sih perlakuan terhadap jenazah COVID-19 ini gitu loh. Maksudnya sangkaan ya, sangkaan itu berarti PDP ataupun yang memang udah konfirmasi positif terus kemudian meninggal. Gimana sih sebenarnya tata laksana? Apa sih bedanya dengan tata laksana jenazah pada umumnya gitu? Ya silakan dok. Oke, terima kasih Dr. Widi. Biasanya manggil Ko Widi ya, nggak apa-apa ya. Ya dok ya, benar sekali dok. Memang banyak kasus yang sangat disayangkan ya. Kenapa masyarakat kita menolak jenazah yang diduga atau memang confirm COVID-19 ini? Sebenarnya sih perbedaannya itu ada, karena ada perlakuan khusus. Karena ini adalah penyakit yang menular. Dan itu bisa infeksius, bisa menularkan bukan ke jenazah, tapi ke orang yang masih hidup justru. Jadi tata laksananya itu memang ada, dan kita harus menjelaskan sebagai tenaga kesehatan kepada keluarga pasien atau kepada masyarakat, harus menjelaskan bahwa ini sebenarnya ada warning, si jenazah itu bisa menularkan kepada lingkungan sekitar. Jadi tata laksananya itu bisa dimulai dari di ruang rawatan. Ketika pasien itu meninggal, dinyatakan meninggal oleh dokter, yang harus kita lakukan adalah hati-hati terhadap cairan ya yang bisa keluar dari lubang-lubang yang ada di tubuh jenazah, dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut. Nah itu kita harus tutup dulu dengan kasa yang kedap air. Karena bisa saja virus itu ada di dalam cairan tubuh yang keluar itu ya. Betul sekali. Karena dalam kasus yang normal pun cairan itu pasti akan keluar, dan pada kasus ini kita harus ekstra hati-hati ya. Nah, petugas itu disarankan harus menggunakan alat pelindung diri lengkap ya untuk perlindungan. Nah, setelah dilakukan tutup dengan kasa yang kedap air lubang-lubang tersebut, kita bisa disinfektan dengan menggunakan klorin. Jadi jenazahnya bisa disiram dengan klorin itu.
Dan yang ketiga, jangan lupa kita membungkus jenazah tersebut dengan plastik yang kedap air. Nah ini dok, ini penting sekali karena ini juga nanti kita akan melalui proses transfer ke ruang jenazah. Jadi itu juga salah satu perlindungan kita gitu. Dimasukin dalam plastik yang kedap air, lalu jenazah dipindahkan ke kamar jenazah. Nah di kamar jenazah sendiri itu bisa dilakukan pemulasaran tanpa menghilangkan hak-haknya jenazah, yaitu seperti dimandikan, disolatkan, itu bisa. Asal tanda kutip yang melakukannya menggunakan APD lengkap itu. Terus yang kedua, memang dipastikan jenazah didisinfeksi dulu, baru dilakukan tindakan tersebut. Yang melakukannya memang petugas yang di rumah sakit disarankan seperti itu dok. Jadi ini yang sering jadi pertanyaan tuh, juga banyak beredar di media sosial lah ya, atau di apa ya, berita-berita kayak gitu tuh, bahwa kalau jenazah itu sebenarnya boleh nggak sih keluarga atau misalnya ya keluarga lah ya, keluarga itu menyolatkan terus kemudian memandikan, tapi keluarga ikut serta dalam proses itu gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih keluarga ikut dok? Ya, jadi protokol untuk pemulasaran jenazah ini sudah ada ya dari WHO, dari Kementerian Agama, dari PDFI sendiri, dari Perhimpunan Dokter Forensik itu juga sudah ada. Sebenarnya keluarga boleh ikut dengan tanda kutip keluarga harus menggunakan APD lengkap dan dia tidak boleh terlalu ramai bergerombol karena ya itu dok kan kita mencegah penularan juga dari yang masih hidup. Jadi jenazah ini dipastikan dulu memang kita disinfektan dulu, dia dianggap bahwa dia tidak infeksius lagi. Nah setelah dilakukan proses disinfektan tersebut, barulah bisa jenazah ini disolatkan oleh keluarga. Itu boleh. Nanti diatur jaraknya dok. Ya orangnya nggak boleh rame-rame juga gitu. Nah dan peti yang digunakan sama plastik itu juga didisinfektan. Jadi yang di wrapping peti jenazahnya itu didisinfektan, plastik yang untuk membungkus itu juga kita disinfektan. Jadi dianggap sudah aman. Oke, jadi mungkin salah satu poin penting pertama kita menekankan di sini ya, karena beredarnya luar biasa. Jadi sama sekali kayak hak-hak jenazah itu sama sekali hilang gitu ya pada pasien dengan sangkaan ataupun konfirmasi COVID gitu ya. Dilihat keluarga nggak boleh, waktu dirawat memang nggak boleh dilihat ya kan. Tapi kalau misalnya waktu udah jenazah, setelah kita disinfeksi, sebelum itu justru dok, sebelum dibungkus dengan plastik, kalau keluarga mau melihat ya boleh gitu. Tapi kalau udah ditutup, udah dirapiin, nggak boleh dibuka lagi. Oke, jadi poin pertama itu boleh ya. Jadi kita ingin mengeliminir bahasa biasanya kayak gini jadi resmi banget. Jadi kita mengeliminir hoax lah ya, hoax yang beredar di masyarakat bahwa nggak boleh disolatkan, nggak boleh dimandikan. Ini Dokter Sarifah, dokter IP, biasa panggil COVID, kan belajar panggil IP. itu boleh, ya asal ikutilah aturan dari petugasnya, dari kami ya. Harus pakai APD yang lengkap, nanti nggak boleh rame-rame. Terus kemudian ya ada jaraknya, tapi itu tetap boleh disolatkan, boleh dimandikan. Itu poin pertama yang ingin kami klarifikasi di IG Live hari ini, oke? Ada lagi tentang perlakuan yang berikutnya mungkin? Berikutnya mungkin lanjut ke pemakaman. Kalau di pemakaman sendiri kita udah wrapping ya, udah disinfektan, nah kita anggap itu tidak infeksius. Jadi warningnya adalah ketika keluarga yang melayat. Kita takutnya menularnya justru karena mereka berkumpul, menangis, berpelukan gitu ya. Jadi boleh dilayat itu boleh, asal tetap jaga jarak dan pakai APD. Jadi kita dok pakai APD. Social distancing ya. Ini sorry ya, kami pakai masker karena jaraknya agak kurang dari 1 meter, mau agak jauh kameranya nggak cukup. jadi pakai masker ya, tetap harus pakai masker.